Sebelum kita mulai videonya, bagi yang belum menekan tombol subscribe, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan tanda lonceng di sampingnya, sehingga jika ada informasi-informasi terbaru dari kita, Anda akan segera mendapatkan notifikasi. Menekan tombol subscribe ini gratis, dan dengan Anda menekan tombol subscribe, maka akan mendukung channel ini untuk tetap berkembang, sehingga kita bisa menyebarkan informasi yang lebih banyak. Oke, jangan lupa subscribe. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat sore dokter. Sore, lagi di mana kok rame tuh Mbak? Lagi di kantornya CS dokter. Oh, lagi kerja ya? Ini udah mau jam pulang, jadi CS-nya kita kan 2 shift. Oke. Gitu. Sehat dokter, lagi di mana ini? Di rumah aja ya dokter ya? Di rumah, Di jadi rumah. selama puasa sih banyak nyantai kok di rumah aja hendaknya. Karena prakteknya juga di rumah ya dokter ya? Iya, samping. Jadi rumah di sampingnya, jadi santai, jadi praktek. Ada pasien ditangani, nggak ada pasien ya tidur di rumah. Iya. Pagi aja Bang, jadi pagi jam 12 sudah selesai. Oke. Oke dokter, kita mulai aja. Di sore kali ini, kalau 2 minggu kemarin ya dokter ya, kita yang join live itu tentang semester ketiga. Antusiasnya luar biasa, makanya kita akan mengulang lagi di sore ini gitu. Nah, di sore ini kita akan bahas tentang mitos versus fakta kehamilan. Karena kan selama ini kan kita taunya banyak informasi yang kita dapat itu ternyata itu cuma mitos aja. Jadi contohnya kayak mamanya ibu hamil minum es banyak takutnya bayinya jadi besar. Terus ibu hamil makannya harus 2 kali lipat karena ada bayi di dalam gitu. Ya itulah, ada banyak mitos yang kita perlu tahu dari Dokter Rizal. Ini bener atau enggak sih gitu loh dok, gitu. Iya. Jadi sistemnya gimana nanti ini? Soalnya gini, mitosnya ini kan banyak sekali. Jadi aku kemarin kan juga share di Facebook tentang materi ini, dan ternyata banyak sekali mitos yang ditanyakan gitu. Dan setiap daerah juga beda-beda. Jadi Oh daerah gitu. A jadi setiap daerah tuh ada mitos-mitosnya sendiri. Jadi sistemnya Oh, gimana nih? saya baru. Kita membahasnya gimana? Ini kan ini karena masih baru ya dok ya. Jadi Heeh, tanya dari informasi dari dokter aja dulu, terus cuman gitu mungkin ya. informasi aja, nanti kita baru tanya jawab. Jadi kalian juga bisa langsung tanya, langsung komen, nanti kita langsung dijawab sama dokter Rizal. Gitu ya. Yang Oke. kalian tahu tentang mitos, mau tanya apapun tentang mitos atau versus fakta. Gitu. Oke. Jadi ini tak coba membahas yang ditanyakan di page saja. Jadi saya kan nggak tahu Ya, nih yang di ini apa aja. ya. Jadi ada beberapa yang pertanyaan di Facebook dan di IG. Kemarin kan sebelum kita live ini tak share di IG juga, mungkin ada pertanyaan. Yang pertama pertanyaannya, jenis kelamin bayi bisa dilihat berdasarkan bentuk perut dan denyut jantung Untuk janin. perut, ya. Ini kan Ada, sering ditanyakan, kalau ya, kalau katanya lonjong ginilah, atau ini ya, laki, atau denyut jantungnya ya. cepet laki. Ini sering ditanyakan. Sebenarnya itu mitos. Jadi bentuk perut tidak berhubungan dengan jenis kelamin. Denyut jantung juga tidak berhubungan dengan jenis kelamin. Jadi untuk melihat jenis kelamin ya paling ini dengan USG. Jadi kalau ada burungnya berarti laki-laki, nggak ada burung berarti perempuan. Simpelnya kan gitu. Karena bentuk perut itu beda perempuan, beda ibu, beda ininya. Jadi tergantung dari hamil ke berapa, kemudian posisi janinnya lintang atau tidak. Kemudian orang yang sudah hamil lebih dari 3 kali, 4 kali, cenderung perutnya juga lebih lebar. Jadi sangat bervariasi bentuk perut itu. Jadi bukan dipengaruhi oleh kelamin. Oh, Jadi okay. yang mempengaruhi bentuk perut itu adalah posisi janin. Jadi janin yang kepalanya di atas dengan kepala di bawah, bentuk perutnya berbeda. Janin yang posisi melintang seperti ini, itu juga bentuk perutnya dia melebar ke samping, itu juga beda. Posisi punggung juga pengaruh. Janin yang punggungnya sebelah kanan, otomatis dia lebih berisi sebelah kanan. Kebalikannya sebelah kiri. Jadi yang mempengaruhi bentuk perut ibu itu adalah
posisi janin di dalam kandungan, jadi bukan kelamin. Kemudian untuk denyut jantung itu normalnya itu antara 120 sampai 160. Jadi selama di range denyut jantung normal itu ya sudah normal seperti itu, tidak dipengaruhi oleh jenis kelamin. Jadi laki-laki denyut jantungnya lebih tinggi, perempuan jadi lebih rendah, enggak. Jadi denyut jantung itu hanya kita bagi berdasarkan usia kehamilan. Kalau bayinya masih prematur, cenderung memang denyut jantungnya masih tinggi, antara 140 sampai 170. Kalau kehamilannya sudah cukup bulan, antara 120 sampai 160. Kalau sudah lewat waktu, dia makin turun. Jadi bisa 100 sampai 120. Jadi tidak berhubungan dengan jenis kelamin. Kemudian ada juga pertanyaan, wanita hamil sebaiknya tidak boleh mandi. Ini juga ada. Wow, dok. Ya makanya tidak disarankan mandi secara teratur. Dok, betul nggak kalau wanita hamil tidak boleh mandi secara teratur? Kalau saya bilang kebersihan itu untuk siapapun wajib, apalagi ibu hamil. Jadi mitos yang tidak ada, sebenarnya nggak ada dasar sama sekali untuk mengatakan hamil tidak boleh mandi. Katanya sih kalau misalnya mandi nggak ada penjelasan sih. Cuman kalau kita nganjurkan memang mandinya itu pakai air hangat ya, jangan yang terlalu dingin ataupun yang panas. Jadi tidak ada dasar untuk mengatakan hamil tidak boleh mandi. Malah kalau kita bilang sih untuk ibu hamil ini butuh kebersihan sebenarnya. Jadi butuh kebersihan. Jadi apalagi sekarang musim-musim corona ini juga nggak boleh mandi, makin parah. Jadi tidak ada hubungannya. Iya. Terus ada lagi pertanyaannya. Kalau hamil cewek itu cantik, kalau hamil cowok cenderung jerawatan. Iya, itu kan sering kan? Iya, sering. Jadi banget itu, sebenarnya gini, memang pada ibu hamil itu kecenderungannya kan memang ada penambahan berat badan, peningkatan kadar hormon, kemudian pembuluh darah juga cenderung lebih besar, sehingga menyebabkan agak lebih glowing. Memang ada beberapa ibu hamil yang ketika hamilnya tampak lebih glowing, jadi tampak lebih cantik sebenarnya. Yeah. Tapi cantik enggaknya itu tidak berhubungan dengan jenis kelamin. Jadi memang normalnya pada ibu hamil itu karena tadi peningkatan perfusi jaringan, pembuluh darahnya meningkat, cenderung lebih cantik memang. Tapi ada juga reaksi ibu yang berbeda. Misalnya ketika dia progesteronnya tinggi, malah timbul jerawat. Jadi timbul jerawat di mana-mana, gatal juga, pruritus. Itu juga bawaan dari hamilnya, tapi bukan karena jenis kelamin gitu. Jadi mitos sih kalau kalau cantik, misalnya ibunya cantik, oh ini anaknya cewek. Terus kalau bukan jelek ya, dalam tanda kutip misalnya jerawatan dan sebagainya, itu cowok enggak semua seperti itu. Benar-benar murni karena hormon ya, Dok ya? Hormon. Iya, hormon karena perubahan hormon. Sendiri ya. Iya, dan setiap orang berbeda, reaksi terhadap hormonnya beda-beda. Misalnya dengan peningkatan progesteron, ada ibu-ibu yang karena peningkatan progesteron dia jerawatan. Ada yang banyak kayak straight mark seperti itu. Ada juga yang gangguan buang air kecil. Jadi pipis sebentar-bentar. Ada juga yang gangguan buang air besar. Jadi reaksinya beda-beda pada setiap ibu. Jadi bukan karena jenis kelamin. Kemudian betul nggak, Dok, wanita hamil tidak boleh pelihara kucing? Ini juga sering ditanyakan. Ya. Jadi kalau masalah kucing itu kan kalau sebenarnya bukan mitos atau fakta ya. Memang yang kita khawatirkan kalau melihara kucing itu kalau kucing yang mengandung toksoplasma. Jadi ada biasanya yang kucing yang tidak terjaga dengan baik atau tidak divaksin dengan baik itu kadang-kadang membawa toksoplasma yang dikhawatirkan itu. Jadi bisa toksoplasma itu kan dari kotoran hewan, dari kotoran kucing, kemudian itu bisa tertular kepada ibu hamil dan itu bisa menyebabkan gangguan. Jadi bisa menyebabkan katakanlah kelainan-kelainan pada janin jika memang mengandung toksoplasma. Tapi apakah boleh memelihara kucing atau tidak? Sebenarnya relatif. Kalau memang kucingnya dalam kondisi sehat, kemudian tidak mengandung toksoplasma ya boleh-boleh aja. Cuman kadang-kadang kita ya nggak berani spekulasi juga. Saya sendiri selama hamil kucing tak ungsikan dulu. Jadi lebih aman.
lebih baik menjaga daripada benar-benar kena toksoplasma. Jadi ada benarnya, tapi nggak bukan karena kelainan apa-apa, tapi takutnya nanti bisa toksoplasma. Lebih menjaga diri lah ya dok. Iya, lebih untuk menjaga diri. Kemudian apa lagi yang sering ditanya ya? Ini yang mulai ada pertanyaan gitu. Ini ada Oke. yang tanya nih dari Bunda Ria Ervina. Dok, mitos nggak sih kalau bumil makan daun kemangi bisa buat ari-ari hancur ketika persalinan? Jadi kalau itu mitos sih. Jadi belum ada penelitian yang belum ada penelitiannya yang menghubungkan antara minum kemangi. Kemangi itu sebenarnya dia bagus loh, itu antioksidan. Isi dari kemangi itu antioksidan. Jadi tidak ada penelitian, sampai saya sudah pernah browsing juga, tidak ada hubungannya antara kemangi dengan ari-ari yang hancur tadi. Tapi kalau jamu saya lihat beberapa kasus yang suka minum jamu itu ari-arinya lengket, jadi susah untuk mengeluarkan ari-ari dari ketika bayinya lahir. Ari-arinya itu nggak bisa keluar dengan spontan, jadi kadang-kadang kita harus manual, jadi pakai tangan masukkan ke dalam rahim, kita kerok pakai tangan. Jadi kalau jamu kayak kunir, itu kunyit, seringnya seperti itu. Tapi kalau kemangi belum ada penelitiannya. Jadi kalau saya bilang masih mitos sih. Masih mitos ya dok. Ini sambil kita lihat yang komen-komen di ini juga ya. Nanti kalau ada pertanyaan disela aja. Ini saya Dok. dahulukan yang ini sorry dok. Ini saya dahulukan nanti yang kan ini kan sudah banyak yang komen, tapi rata-rata komennya ada yang bukan sesuai topik. Nanti next kalau mau ternyata habis yang tentang topik kita, baru kita balik. Nggak apa-apa, kita bahas, nggak apa-apa. Jadi kalau untuk yang kali ini kita fokus dulu di ini mitos fakta. Tapi kalau nanti kira-kira sudah nggak ada, waktu masih ada, kita bahas, nggak apa-apa. Jadi nyantai aja. Dok, benar nggak kalau sering-sering USG bisa menyebabkan cacat janin? Ini juga sering ditanyakan. Sering, ya itu sering banget dok. Jadi kalau misalnya USG harus dibedakan antara USG dengan ronsen, itu beda. Jadi USG itu kita mempergunakan gelombang suara. Jadi gelombang suara dari alat kemudian disalurkan ke rahim, kemudian dipantulkan. Jadi gelombang suara yang dipantulkan itu diterjemahkan oleh mesin berbentuk gambaran janin tadi. Jadi bukan sinar. Jadi kalau sinar X itu sinar X. Jadi dia memang kalau untuk ibu hamil kita tidak menganjurkan sinar X, ronsen enggak. Kalau dalam keadaan emergensi itu bisa 2-3 kali selama hamil boleh. Tapi itu juga dengan catatan akan menyebabkan kerusakan pada sel janin. Tapi kalau USG aman. USG itu hanya kita mempergunakan gelombang suara, dan gelombang suara itu juga frekuensinya itu dalam batas masih bisa ditoleransi. Cuman paling kebangun aja. Jadi kayak janin itu di dalam kayak dengar suara ribut aja dia. Jadi tidak menyebabkan kelainan. Tapi kalau sering-sering USG itu memang mengganggu perekonomian yang jelas. Jadi menyebabkan kanker itu, kantong kering. Jadi tidak dianjurkan. Jadi tapi nggak mengganggu babynya kan ya dok ya? Babynya enggak. Jadi untuk baby aman, cuman untuk keuangan ibunya kalau sering-sering mengganggu. Jadi kalau kita nganjurkan gini sih, di trimester pertama sampai 27 minggu itu sebenarnya 1 bulan sekali cukup, kecuali ada kasus emergensi perdarahan macam-macam boleh diulang, tapi kalau enggak sebulan sekali. Kemudian antara 28 sampai 32 minggu bisa 2 minggu sekali. Nah, di atas 36 minggu itu mungkin bisa 1 minggu sekali. Itu masih aman sebenarnya, tapi minimal 4 kali. Jadi 1 kali trimester pertama, kemudian 1 kali trimester kedua, 2 kali trimester ketiga, itu minimal. Tapi kalau mau rutin setiap bulan tidak apa-apa. Jadi dia tidak menyebabkan gangguan pada janin. Apalagi? Ini ada pertanyaan dok. Dokter, kalau hamil sering minum air degan dan makan tahu buat kulit bayi jadi putih bersih, bener nggak dok? Itu sering memang. Jadi sebenarnya air kelapa itu bagus. Jadi dia itu kan isinya hampir sama dengan elektrolit di tubuh kita. Artinya tidak ada masalah. Dan saya sendiri percaya itu. Jadi hampir setiap kehamilan kehamilan istri saya, setiap hari tak bawain pulang air kelapa muda itu. Jadi karena setiap kali. Kalau susu kedelai? Susu kedelai nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak, mestinya bener nggak bikin kulit bayi jadi putih gitu? Kalau putih itu relatif, Mbak. Jadi kalau putih ya, kalau bersih ya.
Kalau bersih ya, kalau putih, kalau bapaknya dari Afrika, ibunya Afrika, minum air kelapa, masa anaknya jadi Cina. Iya. Ya Ya, jadi, soalnya gini dok, ini ada apa sedikit cerita lucu ya dok ya. Saya dulu waktu uh, hamil anak pertama itu sering hmm, banget minum susu kedelai. Nah hmm, kebetulan apa tiba-tiba pas waktu lahir anak saya itu kulitnya tuh apa sawo matang. Terus hmm. suami saya langsung waktu pas anaknya lahir, mama ternyata susu kedelaimu palsu. Jadi jadi susu kedelai kemudian apa susu kedelai sama air kelapa itu tidak memutihkan, tapi kulit bayinya bersih. Kulit bayi jadi bersih, oh ya. Kalau bersih ya, jadi kadang-kadang kita bisa lihat, jadi begitu bayi lahir, Bu ini suka minum air kelapa ya? Iya, jadi Iya. kita bisa membedakan, oh ini suka minum kelapa, tapi Oke. bukan putih atau tidak. Kalau putih tidak itu genetik ya, jadi Karena gennya genetik ya. gimana? Iya. Kalau gennya putih ya putih, nggak minum air Iya. kelapa ya putih, tapi Iya. bersih. Ya memang kalau makanya saya kalau ibu hamil mau minum air kelapa monggo, nggak masalah. Kemudian kayak ini juga kacang hijau. Kacang hijau juga kalau misalnya saya lihat di pasien-pasien yang suka minum kacang hijau memang rambutnya tebel. Oh gitu. Jadi Kalau itu berarti fakta ya dok ya. Kalau yang minum kacang hijau fakta. orang Cuman putih. kalau Oh dibilang fakta kan kita nggak ada penelitiannya, itu yang susahnya. iya. Kan kita nggak Oke. bilang orang yang minum kacang hijau, tapi kenyataan sehari-hari gitu. Jadi kita lihat pasien yang suka minum kacang hijau rambutnya tebal-tebal, tapi kembali genetik pengaruh. Pengaruh genetik pengaruh ya. Oke. Jadi kalau memang ibunya juga lebat ya kemungkinan ya lebat gitu. Nggak, Tapi nggak minum nggak minum kacang hijau pun juga lebat kalau mamanya lebat ternyata gitu. memang genetik berat gitu ya. Tetap genetik sih kalau itu. Terus oh ya nih, mengkonsumsi makanan pedas berbahaya nggak bagi ibu hamil? Ini kan sering juga. Iya. Jadi kalau pedas itu sebenarnya dia tidak menyebabkan gangguan ke janin, artinya tidak ngefek ke janin. Cuman kalau pedas itu masalahnya pada ibu hamil biasanya kan cenderung hiperasiditas. Jadi lambungnya itu dalam kondisi asam. Jadi ketika kena yang pedas, ini yang kenanya ke lambung ibunya. Jadi biasanya akan memperparah mual muntah, keluhan-keluhan di lambungnya, tapi tidak berhubungan dia menyebabkan induksi atau tidak, atau menyebabkan kelainan pada janin atau tidak. Itu sih. Oke. Berarti ini lebih ke ibunya ya dok ya. Lebih ke Bukan ibunya, jadi tidak baik untuk ibunya, tapi untuk bayi tidak ada masalah. Kemudian dok, benar nggak kalau banyak minum es, bayinya gede? Ini sering. ya, itu sering banget. Kalau gini, untuk sebenarnya kalau ini ya, kalau es itu kan hanya minuman dingin, dia nggak ada kalorinya. Yang bahaya, bukan bahaya sih, sebenarnya menyebabkan bayi besar itu kalau terlalu manis. Jadi kalau mungkin orang dulu kalau bilang jangan minum es itu dalam tanda kutip seperti es campur, es yang ada iya yang sirup yang manisnya itu tinggi. Memang kalau misalnya yang sirup es gitu, biasanya memang kadar gula darahnya tinggi banget. Makanya kalau sering minum itu kadar gula darah ibunya juga tinggi, memang ngefek ke bayinya besar. Tapi kalau hanya es dalam tanda kutip bukan minuman yang manis, hanya air putih yang didinginkan, itu tidak menyebabkan janinnya besar. Jadi nggak ngefek ke janin. Cuman memang pada ibu hamil es itu kan dia dingin ya, kadang-kadang mengganggu proses penyerapan dari nutrisari yang dimakan oleh ibunya. Makanya kenapa tetap es tidak dianjurkan. Karena es itu tadi mengganggu penyerapan dari unsur gizi di beberapa makanan yang dimakan ibunya gitu. Jadi itu aja sih. Tapi kalau menyebabkan gemuk atau tidak, enggak. Nah, dok mau tanya tadi kelanjutannya. Kalau umpamanya ternyata kan minum yang manis-manis itu akhirnya menyebabkan bayi lebih besar gitu. Nah, itu maksudnya bayi lebih besar itu dalam artian positif atau tidak? Maksudnya bayi sebenarnya sih kalau bayi terlalu besar juga nggak baik. Jadi gini, yang ditakutkan gini, jadi ketika si ibu mengkonsumsi yang terlalu manis, sehingga kadar gula darah ibunya tinggi, efeknya ke bayi juga tinggi. Nanti ketika dia lahir dengan posisi bayi terlalu besar, itu yang kita takutkan bisa menyebabkan kadar hipoglikemi. Jadi ketika di dalam tubuh ibu, dia dapat gula yang banyak. Begitu dia keluar, lahir, kan nggak dapat lagi gula dari ibunya. Dan itu yang kadang-kadang beberapa kasus yang bayi yang lahir besar, itu perlu pengawasan khusus untuk mengukur kadar gula darah bayinya. Begitu lahir, nggak dapat lagi dari ibu, dia kesulitan.
karena dia sudah terbiasa dengan kadar gula darah yang tinggi. Akibatnya apa? Malah ngedrop, jadi hipoglikemi. Makanya kadang-kadang yang bayi besar perawatannya jadi lebih lama di rumah sakit karena tadi kita nggak mengobservasi kadar gula darah dia. Kalau dia kadar gula darah stabil, pulang. Tapi kalau nggak stabil, bolak-balik harus dimasukkan gula lagi. Oke. Jadi Ini informasi tetap penting ya. tidak bagus sebenarnya. Jadi nggak perlu montok-montok banget lah kalau punya bayi sebenarnya. Montoknya di Kan luar normalnya aja gitu, Dok, ya. normalnya 2,5 sampai 3,5 lah. Jadi kadang-kadang lucu anaknya sampai 4,5 kg, 5 kilo. Aslinya ya enggak sehat bayinya juga kalau terlalu besar gitu. Oke, Dok. Ada lagi yang ditanya situ? Ada nih, Dok. Mitos apa enggak, Dok, kalau pas hamil ibunya kelihatan, yang tadi ya, Dok, udah dijelasin sama dokter, kelihatan kusam atau hitam anaknya cowok. Ya tadi sudah dijelasin sama dokter. Tadi yang pertanyaan tadi ada juga sini, makan untuk 2 orang selama kehamilan. Oh ya. Jadi kan sering ditanyakan kalau lagi hamil itu makannya harus banyak karena kita harus memberi makan untuk 2 orang. Jadi sebenarnya kalau dari medis kita tidak beranggapan seperti itu. Kita hanya paling menganjurkan porsinya ditambah sedikit lah dari porsi biasa. Tapi bukan 2 kali porsi biasa loh. Karena janin itu kecil dan dia tidak membutuhkan kalori seperti orang dewasa. Jadi kalau misalnya harus makan, persepsi kita harus makan untuk 2 orang itu enggak. Jadi kita tidak menganjurkan. Tapi memang karena dalam kehamilan membutuhkan kalori yang lebih besar, nutrisi yang lebih besar, porsinya aja yang ditambahkan sedikit lebih banyak dari porsi biasanya. Jadi bukan 2 kali lipat porsi normalnya. Jadi kalorinya aja sedikit ditambahkan gitu, bukan 2 kali lipatnya. Oke. Ini ada pertanyaan sih, Dok. Dokter dari Bunda Afifah Husen. Kadang itu gini, Dok, kitanya nggak percaya yang mitos-mitos itu, tapi mertua atau orang-orang sepuh itu sangat meyakini, dan jadinya yang larang-larang kita itu jangan ini jangan itu tuh di situ tuh banyak mitosnya, jadinya kita takut. Nah itu makanya belajar di sini ya, Dok, ya. Jadi kan tahu apa nanti kalau di info dari mertua atau dari orang tua katanya gini kayak gini, tunjukin aja videonya Dokter Rizal gitu aja deh. Gitu. Jadi memang agak susah memang mengubah kebudayaan. Jadi kita di sini kan banyak kebudayaan yang sudah turun temurun. Misalnya contohnya yang paling sering itu yang bermasalah di sini itu kayak pijet. Jadi hoyok. Jadi kan kalau kita di sini kan dari orang-orang tua kan kalau hamil harus dibenahi. Jadi harus kalau bahasa dihoyo ya. Kalau orang sini sering dibilang dihoyo. Jadi dibenerin posisinya gitu. Pijet lah ya, Dok, ya. Pijet lah kasarannya pijet, cuman dalam tanda kutip pijet itu kan ada pijet yang kayak pijet kaki, pegel-pegel. Kalau pijet di sini yang pijet membenarkan posisi, jadi posisi janin. Ya. Jadi lebih spesifik ke situ. Jadi intinya gini, Tuhan itu sudah menciptakan sesempurna mungkin. Jadi janin itu juga seperti itu, dia akan mencari posisi yang paling nyaman bagi dia di perut ibunya seperti apa. Apakah kepala di atas, kepala di bawah, dia menyesuaikan. Jadi kalau memang dia posisi nyaman kepala di atas, memang kondisinya memang dia seperti itu. Kalau nyaman kepala di bawah ya kebalikannya. Nah kalau di hoyok itu kan kita nggak tahu kondisinya kenapa kok kepalanya di atas. Ada kelilit tali pusat kah, kemudian ari-arinya nutup jalan lahir kah, banyak hal yang kita nggak tahu, kemudian diputer sama di sini paraji ya kayak sejenisnya lah. Jadi kadang-kadang sebenarnya di medis sendiri kita dulu pernah waktu pendidikan diajarkan gimana cara ngubah dari kepala ke bawah, ngubah dari lintang ke bawah. Kita diajarin itu. Jadi kayak versi, ekstraksi, versi. Itu kan kita bisa ngerjakan itu. Cuman tindakannya adalah tindakan berbahaya. Jadi kita kalau mengerjakan itu, kita USG siap. Jadi begitu kita puter, kemudian kita USG, janinnya aman, sudah. Tapi begitu kita puter, bayinya langsung denyut jantungnya jelek, langsung kita sesar, langsung operasi. Oke. Makanya cenderung kita sekarang, makanya sekarang cenderung kita tidak ngerjakan. Jadi alami aja, kita lakukan gerakan-gerakan alami. Kalau nanti posisinya berubah ya syukur, kalau nggak berubah ya sudah. Jadi kita tidak lagi melakukan tindakan-tindakan yang beresiko gitu loh. Sedangkan kalau di dukun kampung itu kan nggak melihat itu. Iya, nggak melihat itu kan. Jadi nggak
Jadi nggak USG, nggak lihat posisinya, nggak lihat masalah apa, langsung diputer. Dan kita di sini beberapa kasus ada yang sampai bayinya meninggal. Jadi setelah dipijat, bayinya meninggal di dalam. Ada malah yang kasus kapan hari sampai ibunya hampir. Jadi begitu dipijat, perdarahan begitu kita buka ternyata robek. Jadi rahimnya itu robek. Jadi saking semangatnya dipijat gitu. Dan itu sering. Makanya kalau kita di medis, kita sangat melarang untuk dioyok. Cuman masalahnya tadi ketika tinggal sama mertua atau sama ibu, susah untuk engkel-engkelan. Iya, iya. Itu Iya, sering kita dapat kasus itu. ya, itu perlu komunikasi. Itu kalau itu belajar komunikasi itu, Dok. Iya. Bagaimana cara menyampaikan tanpa berantem sama mertua, apalagi tinggal di rumah mertua ini. Susah nih kalau tinggal mertua. Dok, ini ada pertanyaan ini. Dok, mitos atau fakta sih dulu pas hamil males, terus pas lahiran dedenya juga ikutan males, Dok. Karena sekarang si dede udah 11 bulan tapi belum jalan, padahal udah distimulasi juga. Gimana, Dok? Jadi ya sebenarnya mitos sih. Jadi Mitos, ya? males nih. Jadi nggak ada hubungan dengan apa? Bawaan males pada ibu dengan males pada bayi, tidak ada hubungannya, tapi harus dicari dulu kira-kira apa yang menyebabkan gangguan pada tumbuh kembang si bayi. Jadi mungkin ibunya dulu waktu bayi kayak gitu juga bisa aja. Jadi bukan malesnya gitu. Jadi Ya, bakat. kalau adiknya belum jalan, mungkin saatnya sekarang ibunya nggak boleh malas untuk Iya, terus-terusan terus berusaha konsultasikan dengan dokter anak untuk mengevaluasi. Karena gini, di dokter anak itu kan ada chart, ada bagan-bagan tumbuh kembang. Jadi anak umur segini apa yang sudah dilakukan anaknya. Kemudian umur segini kapan mulai berdiri. Jadi kalau grafiknya masih normal, tidak masalah. Tapi kalau grafiknya mulai memanjang, itu mulai dicari kira-kira penyebabnya apa. Jadi kalau untuk bagian tubuh kembang lebih baik memang dikonsultasikan dengan dokter anak terdekat. Gitu. Terus Dok, ini ya gimana, Dok? silakan. Oh, ini ada tadi kan katanya kalau USG itu kata dokter kan minimal 4 kali. Tapi ini ada pertanyaan nih, kalau USG 4 dimensi atau 5 dimensi aman juga nggak, Dok, kalau sering-sering? Sebenarnya enggak, yang tadi saya katakan prinsip 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi itu sama-sama memakai gelombang suara. Cuman memang pada 4 dimensi suaranya itu lebih rame. Jadi kalau 2 dimensi gini, misalnya ini alat proofnya. Jadi suaranya cuma ditembakkannya gini. Kalau pada 4 dimensi dia melebar gini. Jadi nyebarnya banyak gitu, tapi tetap suara. Jadi untuk bayi tetap aman, tidak ada masalah. Cuman memang nggak perlu setiap USG 4 dimensi. Jadi kan 4 dimensi itu paling kita untuk melihat kayak jadi USG itu 2 dimensi udah cukup. Jadi kalau dokter itu untuk melihat apakah ada kelainan janin, melihat ada masalah dengan janin kita, 2 dimensi sudah cukup. Itu sudah standar kita kerjakan. Cuman 4 dimensi ini lebih kayak untuk pengen lihat wajahnya. Kemudian sebenarnya 4 dimensi ini tujuannya gini, ketika kita USG kita menemukan adanya curiga ini ada kelainan, kita pakai 4 dimensi untuk memastikan aja bener nggak tadi. Cuman kan sekarang karena mungkin teknologi dan sebagainya, si ibu juga pengen lihat wajah anaknya. Sebenarnya 4 dimensi bukan cuma untuk lihat wajah sebenarnya, tapi untuk memastikan yang 2 dimensi tadi begitu kita curiga ada kelainan, kita pastikan lihat pakai yang 4 dimensinya gitu. Cuman kan sekarang karena ngelihat 2 dimensi susah, hitam putih nih. Ngebayangkan susah, makanya dipakai 4 dimensi untuk biar ini. Dan itu pun kita kalau 4 dimensi itu enggak misalnya kalau kita periksa itu enggak selama pemeriksaan 4 dimensi terus enggak. Sorry dok, sinyalnya tadi, sorry dok. Iya. Betul. Iya, jadi gitu, jadi enggak 4 dimensi pun ketika kita periksa tetap kita pakai 2 dimensi dulu. Nanti ketika udah periksa 2 dimensi, nanti pas untuk lihat wajahnya baru kita 4 dimensikan gitu. Jadi nggak dari awal sampai selesai 4 dimensi terus, enggak perlu sebenarnya. Cuma kalau menjawab apakah bahaya, tidak bahaya, sama dengan 2 dimensi, tapi memang suara yang dipakai lebih banyak dibandingkan yang 2 dimensi. Dan enggak perlu 4 dimensi setiap USG, nggak perlu. 2 dimensi cukup sebenarnya. Ini ada pertanyaan nih, Dok. Dok, fakta atau mitos orang tua bilang kalau sering ngelus perut ngelus perut bikin bayinya terganggu. Bener nggak, Dok?
Rasanya mitos, nggak ada hubungannya. Gitu, nggak ada Eh, hubungannya ya. kita malah sebenarnya dianjurkan untuk berkomunikasi. Jadi janin itu mulai 18 minggu dia sudah bisa mendengar. Jadi Oh, janin di 18 dalam minggu ya. perut 18 minggu pendengarannya dia sudah bisa mendengar. Makanya kita anjurkan mulai diajak ngobrol, mulai dielus, nggak ada masalah. Jadi kayak untuk mendekatkan hubungan batin antara si ibu dengan si janin. Jadi diajak ngobrol, diajak cerita, dan janin itu bisa respon. Jadi Oke. kalau misalnya bisa respon ketika dia misalnya diajak ngobrol, eh, mulai 18 minggu sudah boleh. Jadi nggak ada hubungan mengganggu janin, enggak. Malah dianjurkan kalau mau sering-sering kayak ngajak cerita janinnya, kemudian di kadang-kadang juga didengarkan Mozart, musik dan sebagainya. Itu juga dianjurkan, tidak ada masalah. Jadi tidak mengganggu janinnya. Oke, malah harus sering-sering ya dok ya. Mm-mm. Ini ada pertanyaan nih dok. Dok mau tanya, mitos nggak kalau sering minum susu kedelai bikin ketubannya keruh? Oh, kalau tadi anu ya ke kulit bayi. Kalau ini tanyanya bikin ketuban keruh nggak kalau minum susu kedelai? Oke, gini. Mungkin masalah ketuban keruh ini perlu ini kan sering kan kita ditanyakan, dok, ketubannya keruh atau enggak. Jadi gini, ketuban itu adalah cairan yang dihasilkan oleh si ibu dan dihasilkan oleh si janin. Jadi kalau dari ibu dia dihasilkan oleh membran-membran di bagian plasentanya, dikeluarkan bentuk cairan. Nah, itu diminum oleh janin. Diminum oleh janin, kemudian dikeluarkan baik lewat pipis atau dari buang air besarnya. Jadi ketika janinnya masih kecil, otomatis yang keluar juga masih jernih. Semakin besar kehamilan, usus si janin semakin berfungsi, kotorannya juga mulai agak padat, mulai keruh. Normal nggak? Normal. Nggak ada yang jernih. Pasti semua kehamilan, kalau sudah cukup bulan, pasti mulai keruh. Karena dia itu kan cairan pipisnya di situ, nya juga di situ. Yang jadi problem apa? Sebenarnya jadi problem itu yang kayak kasus misalnya ketika melahirkan prosesnya lama, kemudian kotoran janinnya stres sehingga kotorannya jadi hijau, itu masuk ke dalam saluran cerna dan pernapasan, itu yang mengganggu. Jadi kalau misalnya ditanya apakah ketuban keruh itu normal, ya normal, semua ketuban keruh pada usia trimester ketiga. Jadi nggak ada oh minum ini biar jernih, oh ini minum ini nanti kotor, enggak. Jadi minum sari deli tidak menyebabkan ketuban keruh. Ketuban keruh, semua ketuban kalau udah kehamilan sudah mulai lewat waktu ya pasti akan keruh dengan sendirinya karena di situ kecampur dengan kotoran bayi, dan itu nggak perlu stres dengan kata-kata ketuban keruh. Yang problem kalau ketubannya sudah sedikit, misalnya kehamilan lewat waktu nih udah 41 minggu, ketika kita waski ketubannya tinggal sedikit banget, itu pengaruh karena akan mengganggu gerakan janinnya dan ditakutkan malah kejepit tali pusat. Itu yang nanti menyebabkan nutrisi ke janinnya terhenti dan itu bisa menyebabkan kematian janin. Kalau keruh enggaknya enggak ada masalah sebenarnya. Gitu. Jadi kalau simpelnya nggak pengaruh gitu keruh atau tidak dari minum kedelai. Oke. Ini ada ini sih dok. Ada pertanyaan. Kalau minum Yakult bisa bikin kulit putih juga ya dok? ini mungkin yang menimbulkan itu tuh perusahaan Yakult mungkin dok ya. Biar gitu. Jadi ibu-ibu sekalian, nggak semua harus putih kok. Malah kulit yang bagus itu bukan, sebenarnya kalau dari medis, kulit yang bagus itu bukan kulit putih loh. Kulit berwarna itu lebih sehat. Jadi lebih kecil resiko kena kanker kulit, lebih perawatannya lebih mudah dibandingkan kulit putih. Kita sekarang kebalikan, lomba-lomba biar putih gitu. Jadi nggak ada hubungannya sih Yakult dengan kulit putih, nggak ada. Tetap putih atau tidak ditentukan oleh genetik. Jadi genetik dari ibu dan bapaknya. Gitu. Ntar kalau tak bilang misalnya bisa menyebabkan kulit putih, oh, laris manis Yakult. Laris manis itu Yakult ya dok. Ini bentar dong. Ini itu kalau air kelapa itu diminum tiap hari nggak apa-apa ya dok ya? Yang nggak tadi apa-apa. dok.
Iya, enggak apa-apa. Cuman kalau saya nganjurkan air kelapa murni. Jadi yang air kelapa yang nggak usah diolah. Jadi nggak usah kasih apa yang pemanis, nggak usah ini. Jadi murni dari kelapanya langsung diambil, diminum itu lebih bagus. Jadi bukan air kelapa olahan. Kan ada kelapa olahan yang dipakai pemanis macam-macam gitu. Kalau air kelapa murni biasa aja nggak apa-apa, bagus. Dia selain bagus untuk apa? Untuk kebersihan janin, dia juga bagus untuk rehidrasi si ibu karena dia cairannya cepat cepat menggantikan dehidrasi pada ibu. Jadi kelapa nggak apa-apa. Tiap hari boleh nggak apa-apa. Ini dok, mitos nggak Bumil nggak boleh makan ketupat? Kasihan nih dok kalau lebaran. Saya tidak melihat ininya, tidak melihat apa jeleknya apa ya. Jadi kalau misalnya yang nggak boleh itu ada memang makanan-makanan yang tidak dianjurkan untuk ibu hamil. Misalnya sate. Sate itu kita tidak anjurkan karena itu kan makanan yang pertama dibakar. Jadi bakarannya itu kan kadang-kadang bersifat karsinogen. Jadi kadang-kadang bisa memicu kanker pada orang-orang yang apa sensitif. Kemudian yang kedua, sate itu juga pengolahannya itu tidak dimasak dengan sempurna. Jadi kalau si daging ini masih mengandung kuman yang dikhawatirkan kan seperti cacing pita jadi masih ada. Jadi kuman-kuman yang ada di daging itu tidak sepenuhnya hilang. Jadi ditakutkan ketika si ibu makan sate, jadi masih ada kemungkinan terkena toksoplasma dan cacing pita. Kemudian makanan mentah, jadi kayak lalapan. Lalapan itu kita juga tidak anjurkan untuk ibu hamil. Tadi berhubungan dengan juga nggak boleh ya dok? ya, pokoknya makanan-makanan yang tidak dimasak dengan baik itu dikhawatirkan kumannya masih ada. Jadi potensi-potensi untuk kayak toksoplasma itu ada. Misalnya kalau di Jawa Barat itu kan suka lalapan ya. Jadi yang sayuran yang nggak dimasak langsung makan segar itu yang dikhawatirkan itu. Jadi masih ada kuman-kuman yang masih terdapat pada sayur yang masih bisa menginfeksi si ibu. Itu aja sih. Kalau ketupat rasanya nggak ada masalah kan dia ketupat itu kan diolah ya, kayak makan nasi. Kan sama kayak makan nasi biasa nggak sih kan ketupat itu? Iya, iya betul dok. Iya, dikukus lagi itu ya dok. Iya, nggak ada masalah rasanya. Mitos sih kalau saya bilang itu. Ini ada pertanyaan ini dok. Dok kalau anak baru lahir ada tanda lahirnya, apa ada kesalahan makanan waktu hamil? Baru tahu Tidak. ini. Jadi ya, dok. Jadi ada toh ya bahasa ini apa toh ya, jadi kayak kadang-kadang kayak itu bukan karena pengaruh makanan, jadi memang penyebab pasti kita nggak tahu. Bawaan lahir itu kan macam-macam, jadi ada yang bentuk yang kayak tai lalat gitu, ada juga yang berbentuk penyakit, jadi kayak kelainan pembuluh darah. Jadi ketika lahir itu kayak tai lalat tapi ternyata itu kelainan pembuluh darah dan itu makin lama makin membesar dan jadi dipastikan dulu. Tapi walaupun itu penyakit ataupun bawaan lahir tadi itu bukan karena pengaruh makanan. Memang proses ketika pembelahan selnya aja memang terjadi kelainan gitu. Jadi bukan pengaruh makanan. Tanda lahir itu genetik nggak ya dok? Biasanya gitu. Biasanya gitu. Jadi ibunya biasa kalau kita juga kebanyakan juga ada di keluarganya juga ada misalnya. Mudah, misalnya ada keturunan tertentu, orang-orang tertentu yang mudah mendapatkan kayak tai lalat gitu, kayak ini itu juga dari bawah lahir sudah ada gitu. Ini ada juga yang nanya, dok, wanita hamil tidak boleh olahraga karena bisa membahayakan janin dan keguguran. Nah, ini juga ada pertanyaan. Sebenarnya kalau untuk ibu hamil tidak ada riwayat keguguran, tidak ada keluar darah, tidak ada kontraksi, kita malah menganjurkan olahraga. Karena olahraga itu juga bisa melatih otot-otot ibu menjadi lebih kuat. Jadi ketika nanti dia melahirkan normal, ngedernya lebih bagus. Olahraga kayak fitness saja boleh. Fitness boleh, yoga boleh, pilates boleh. Yang paling bagus untuk ibu hamil itu renang. Oh, renang. Renang itu paling bagus karena dia melatih. Iya, dia melatih pernapasan, kemudian semua otot dia bekerja, otot tangan, otot panggul bekerja. Tapi lihat-lihat tempatnya juga, tidak dianjurkan ibu hamil berenang di kali berantas, bahaya. Iya, Jadi kalau di kolam-kolam enggak apa-apa lah. Jadi tidak ada masalah, olahraga boleh untuk ibu hamil. Ini ada pertanyaan nih dok, potong rambut untuk
untuk ibu hamil boleh nggak dok? Karena mama mertua saya melarang potong soalnya. Sedangkan saya sebagai ibu hamil sering kegerahan dan ribet rambut panjang. Ini Tidak ada mungkin mau masalah. dijelaskan ke mertuanya nih. Nggak apa-apa Kalau ya itu dok? lebih ke budaya sih. Lebih ada Kebudayaan. beberapa budaya yang tidak menganjurkan. Malah kadang-kadang bukan bukan ini. Kalau di Sumatera Utara itu ada di marga-marga tertentu ketika istrinya hamil, suaminya nggak boleh potong rambut. Oh, sampai Jadi gondrong gitu suaminya kali yang ya dok ya? ada memang kebudayaan seperti itu, dia manjang gitu sampai ini. Begitu habis lahiran baru boleh Baru boleh potong. potong rambut. Kalau dari medis nggak ada masalah. Mau potong rambut boleh, cuman yang tidak dianjurkan kalau masalah rambut itu kayak rebonding, smoothing, cat, yang Naik ngecat-ngecat. ya. Nah, itu Itu nggak dianjurkan, dianjurkan ya. Oke. tidak boleh. Jadi kalau kayak misalnya smoothing, rebonding itu kan zat kimia yang dipakai itu tidak tidak aman untuk bayi, tidak, karena dia walaupun misalnya di kepala itu kadang-kadang kan ada yang zat kimia yang masuk ke dalam darah dan itu yang tidak dianjurkan untuk ibu hamil. Kalau sekedar potong enggak apa-apa, tapi yang tadi perawatan tadi sebaiknya jangan dilakukan dulu. Jadi rebonding, smoothing sama ngecat rambut jangan dulu gitu. Oke, oke. Oke. Tapi tadi berani nggak dia misalnya bantah orang tuanya gitu ya? Nah itu pertanyaannya dok ya. Itu Ya ini berani makanya nggak? kita ngadain live kayak gini nanti di save sama nanti kan kita akan share di IGTV-nya Bambi. Nah itu dikasihkan aja ke mertuanya Ditujukan ke gitu. orang tuanya. Iya gitu. Ini dok ada pertanyaan nih. Kalau makan permen nanti bayinya kena diabetes. Karena saya sering makan permen untuk ngurangin mual. Bener nggak dok? Jadi mungkin hampir sama dengan Yang tadi ya dok pembahasan ya. kita tadi, yang Yang es manis tadi. tadi ya. Oke. Jadi es manis itu kan kadar gula sederhananya tinggi. Jadi ketika diminum, dikonsumsi oleh ibu, itu akan menyebabkan peningkatan gula darah yang cepat. Kalau makan permen masih dalam batas normal, rasanya enggak signifikan. Tapi kalau terus ngemut permen, itu kan permen itu juga manis juga. Jadi Iya, sama iya. kasusnya dengan nih. Tapi kalau hanya di trimester pertama aja rasanya nggak pengaruh. Kalau trimester pertama kan biasa kan mual muntah itu trimester pertama. Selama berat bayinya normal, nggak ada masalah. Yang penting kontrol USG. USG itu kan fungsinya di situ. Jadi kita bisa melihat, oh ini bayinya kebesaran, oh ini bayinya kekecilan, oh ini normal. Jadi kita bisa infokan ke pasien, bu ini kehamilanmu normal, berat badannya normal, jadi makanan biasa aja. Oh ini kebesaran nih bu, hati-hati, jangan terlalu banyak konsumsi gula. Jadi kita controllingnya di situ. Gitu. Oke. Jadi, Oke. Ini ada pertanyaan dok. Dok, bener nggak kalau ibunya sering nangis, ntar bayinya lahirnya jadi cengeng? Atau apa efeknya ke bayi ya dok ya? jadi gini, Ini nangis. ini janin itu kan berada di dalam tubuh si ibu. Apa yang ibu rasakan itu akan berpengaruh pada sistem hormonal ibu. Jadi kalau ibunya senang, gembira, itu hormon tubuhnya ikut auranya gembira tadi. Akibatnya apa? Janin di dalam juga dibentuk oleh aura gembira. Kebalikannya, kalau ibunya misalnya sering nangis, kemudian gundah gulana gitu terus bawahnya, itu otomatis kan hormon yang maksimal di tubuhnya itu adalah hormon-hormon yang tadi, sedih tadi. Dan itu juga mengirim informasi ke janin, kemudian dibentuk dengan hormon yang tadi. Akibatnya apa? Akan membentuk juga janinnya nanti seperti apa. Jadi paling simpel kadang-kadang gini, ketika USG, kadang-kadang kan kita bisa lihat, oh ini ibunya senang, ceria. Itu janinnya tuh bisa kelihatan loh. Oh iya, gitu ya dok ya. Senyum, kemudian yang senyum kelihatan. Terus kalau ibunya suka cemberut ya, bayinya kayak gitu. Kalau mungkin Biasanya pas USG lagi habis sebelumnya lagi bertengkar sama suaminya, nanti pas kelihatan. di USG kelihatan. Jadi sering jadi panik, bu, ibu lagi berantem, ini anak ular lagi. Jadi kadang-kadang ketahuan gitu loh. Jadi pengaruh. Jadi hati malah dok ya. makanya pada ibu hamil berbahagialah sering-sering ini kalau. Jadi suami juga di sini perlu mendukung, jangan sampai moodnya si ibu, karena paling ibu hamil tuh kan moodnya rada irritable, jadi mudah naik turun gitu loh. Jadi sebagai suami, tanggung jawab suami untuk gimana cara kita bisa membuat si istri bahagia, karena nanti anak kita di dalam perutnya gitu loh. Jadi kalau kita pingin anak yang seperti apa, makanya kalau pingin anak yang ceria ya bahagiakanlah istrinya, banyak jalan-jalan ya. Sekarang nggak bisa, kita renang.
apa yang kalimat ini yang terakhir ini pasti nanti akan di save langsung dikasihkan ke suaminya dok. Langsung ditujukan nih, ini Bener ini gitu. jadi senjata ini. Jadi senjata ini dok ya. Berarti kalau ibu-ibu hamil lebih baik jangan nonton drama Korea berarti ini dok ya. Jangan galau-galau lah, ceria-ceria. Iya. Iya. Oh tadi ini sudah. Bentar, dok. Ada dari dokter nggak? Ini saya sambil cari sih. Oke, ini ada pertanyaan. Boleh nggak ibu hamil melakukan penerbangan di saat hamil? Ini juga. Jadi penerbangan selama hamil boleh, tapi dianjurkan antara usia kehamilan 20 minggu sampai 34 minggu. Jadi batas aman untuk terbang itu antara 20 minggu sampai 34 minggu. Ada juga penerbangan yang mengambil 32 minggu untuk batasan. Kalau di bawah 20 minggu, resiko keguguran meningkat, sama yang ditakutkan tadi, ketika masuk bandara itu kan ada sinar X-nya, masuk bandara, kemudian ketika ruang tunggu masuk. Jadi di trimester pertama itu janin itu masih proses dia perkembangannya. Jadi takutnya ketika kena sinar X akan menghentikan pertumbuhan tadi, malah menyebabkan kelainan. Paling jelek malah bisa menyebabkan kematian janin di trimester pertama. Jadi di bawah 20 minggu tidak dianjurkan. Kalau di atas 34 minggu, karena itu udah mulai ada kontraksi. Jadi ketika terbang di ketinggian 23.000 di atas permukaan laut, itu tekanan itu akan menyebabkan rangsangan kontraksi. Makanya ditakutkan bisa lahir di pesawat. Kalau pernah kita dengar kadang-kadang lahiran di pesawat itu biasanya tadi karena usia kehamilannya sudah 34 minggu. Jadi ada kemungkinan pecah ketuban sama melahirkan di pesawat. Jadi tidak dianjurkan di atas 34 minggu. Oke. Ada pertanyaan nih dok. Dokter kalau hamil kulit menjadi hitam, terutama di leher, apakah berbahaya? Misalnya menunjukkan diabetes ataukah ada kelainan? Itu normal, Bu. Itu normal. Itu normal ya. Kadang soalnya ada yang bilang nih, kulitnya menghitam berarti itu anaknya cowok. Gitu kan sering dengar nggak dok ya? Enggak, itu ya? hampir sama dengan tadi. Kalau cantik cewek, kalau jerawatan jelek cowok, sama. Enggak, semua ibu hamil punya potensi yang sama. Jadi mau cewek apa cowok, dia tuh manifestasi perubahan hormon beda-beda. Jadi biasanya pada ibu hamil itu cenderung lebih hitam di bagian leher, ketiak, kadang-kadang di bawah payudara, kemudian di area selangkangan, area-area itu mudah hiperpigmentasi, jadi lebih menghitam pada ibu hamil, dan itu normal. Memang bawaan hamilnya seperti itu, dan nanti akan berkurang sendiri ketika bayinya sudah lahir. Jadi bukan karena diabetes atau tidak, normal pada ibu hamil terjadi perubahan pigmentasi pada kulit. Kalau ini dok, kalau ibu hamil itu boleh makan seafood nggak ya dok? Kayak cumi, kepiting, atau udang gitu? Oke, untuk seafood ini sebenarnya tidak ada kontraindikasi untuk ibu-ibu selama tidak alergi. Jadi bagi ibu-ibu misalnya, karena kan seafood ini banyak masalahnya jika alergi. Jadi kalau alergi memang tidak dianjurkan makan seafood yang dia alergi. Kemudian ada juga yang ditakutkan kan kalau makan seafood itu kan kalau di daerah Jawa ini kan daerah industri ya. Jadi kawasan industri itu, dan biasanya kan limbah industri itu akan ujung-ujungnya akan ke laut juga dibuang. Jadi seafood itu kebanyakan tumbuhnya di bagian pantai, deket-deket ke ini. Jadi kadang-kadang tadi pencemaran tadi berpengaruh pada seafood, dan itu yang nanti ditakutkan pada ibu hamil dampak dari itunya. Tapi sebenarnya kalau tidak berbicara masalah itu tidak ada masalah. Mungkin di daerah-daerah yang nggak banyak pabriknya aman-aman aja mau konsumsi ikan laut, tidak ada masalah gitu. Itu sih. Jadi tidak ada larangan ibu hamil selama dia tidak ada alergi terhadap seafood tadi. Malah sebenarnya seafood itu bagus, Mbak. Omega 3 di situ semua. Ya kan? Ikan-ikan itu kan gizi omega 3 yang untuk kecerdasan kan, DHA kan banyak dari situ sebenarnya. Ya, jadi tidak lebih dianjurkan malahan ya kalau selama tidak ada alergi. Iya. Oke. Dok, kalau ini ada tanya nih, mau tanya, apakah tidur pagi dan makan mie membuat plasenta lengket? Ada hubungan yang mitos atau fakta, dok? Mitos. Oke. Terus ada lagi pertanyaan dok, menjahit baju
bibir bayi bisa sumbing. Mitos atau fakta dong? Jelas mitos. Jelas mitos ya. Terus ini lagi, Oke. katanya kalau suka anduk kalau mandi, kalau mandi Dililitin habis gitu. mandi lilit ini nanti bayinya kelilit tali pusat. Iya, Sering kan dengar itu mitos. iya, Jadi denger sih. lilitan tali pusat itu terjadi karena aktivitas bayi. Jadi karena aktivitas bayi bergerak di dalam rahim. Jadi karena tali pusat itu kan kayak kayak selang yang menghubungkan antara bayi ke rahim. Jadi dia itu muter-muter di situ. Jadi ketika dia muter-muter kadang-kadang kelilit dan itu bisa lepas sendiri, bisa nambah sendiri tergantung gerakan bayinya. Jadi tidak ada hubungannya kalau anduk dililitkan di Ya. leher, bayinya nanti kelilit tali pusat. Itu Takut. kita ada di sini kan ada kepercayaan seperti itu. Terus Itu apa malah lagi? takutnya ibunya kelilit ya, Dok ya. Hmm. Iya. Udah gini ada pertanyaan nih, Dok. Dok, mitos atau fakta kalau sering minum susu UHT bikin bayi pas lahir jadi alergi susu sapi? Enggak. Nah, ya. Mitos ya, Dok ya. Mitos. Kalau alergi itu bakat. Jadi bakat. Jadi kalau si ibunya ada bakat alergi, kemungkinan besar akan menurun pada si anak. Tapi kalau ibunya nggak alergi, dia nggak biasanya pada anak juga nggak ini. Jadi bukan karena minum susu, tapi alergi ibunya. Jadi makanya kalau misalnya ibunya yang asma, yang suka kayak rinitis alergi ketika berubah suhu dia bersin-bersin, itu anaknya juga cenderung mudah untuk alergi. Jadi bawaan dari ibunya, bukan karena minum hatinya tadi. Dok, ini Dok ada pertanyaan. Dok, ini mitos atau fakta ya? Kalau bayi pertama anak pertama itu sungsang, berarti anak kedua dan ketiga seterusnya itu akan sungsang terus. Jadi gini, sungsang itu adalah kelainan posisi. Jadi kelainan posisi normalnya itu kan kepala di bawah. Ini kalau ini kepala di bawah. Kalau kepala di samping itu lintang. Kalau bokong di bawah itu sungsang namanya. Sungsang ini penyebabnya macam-macam. Bisa karena panggul sempit, panggul sibuk. Bisa karena ari-arinya di bawah sehingga kepalanya tidak bisa masuk. Bisa bentuk rahimnya yang terlalu melebar sehingga nggak bisa memfiksasi. Bisa ada tumor kayak miom di rahim sehingga kepalanya tidak bisa masuk. Kalau penyebabnya karena misalnya kayak tadi ari-ari di bawah, itu ketika hamil berikutnya ari-arinya di bawah enggak. Kalau ari-arinya di atas otomatis nggak pengaruh. Jadi tidak semua kehamilan sungsang di anak pertama, keduanya akan sungsang. Tapi pada kasus-kasus tertentu, misalnya kayak tadi bentuk rahimnya yang tadi, makanya kalaupun hamil lagi pasti akan sungsang lagi. Oke. Jadi tidak semua sungsang akan sungsang, tapi kalau sungsang yang karena tadi ada penyebab-penyebab tertentu, kemungkinan dia akan sungsang lagi. Misalnya kayak ada bentuk kelainan pada rahim, jadi rahimnya bentuk seperti love gini. Jadi sehingga kepalanya nggak bisa masuk. Jadi sungsang itu kalau hamil kayak gitu lagi. Karena rahimnya bentuk seperti itu. Tapi kalau penyebab lain tadi kayak ari-ari atau bukan karena kelainan bentuk, biasanya ya tergantung bayinya, bisa akan sungsang, bisa tidak. Jadi nggak semua sungsang akan sungsang lagi. Tergantung penyebabnya. Oke. Gitu. Ini rame yang nanya banyak di sini tapi Nanya banyak banget dong. ininya, Banyak tapi banget. Iya. Nanti kita benar nggak ibu hamil nggak boleh duduk di depan pintu? mitos itu kayaknya, Dok ya. Tapi benar loh, kalau misalnya ibu hamil duduk di depan pintu orang nggak bisa lewat. Iya. Dok, ini tadi kan ini para tadi banyak banget yang tanya karena tadi kan dokter kan bilang minum air kelapa itu bagus banget. Nah, ini kalau bisa ini minum air kelapa ini dimulai dari hamil berapa minggu, Dok? Nggak ada batasan berapa minggunya. Kalau kehamilan istri saya dari awal, jadi ketika dia muntah-muntah di awal kan muntah-muntah, jadi nggak bisa minum air putih. Saya berikan air kelapa sebagai menggantikan dehidrasi. Jadi nggak ada batasan mulai minggu keberapa. Kalau ada diminum, kalau nggak ada ya nggak. Artinya nggak harus mulai minggu keberapa nggak. Karena air kelapa itu sebenarnya kayak air minum biasa aja, cuman dia lebih bagus karena dia
elektrolitnya hampir sama dengan elektrolit di tubuh ibu. Jadi lebih mudah untuk menyebabkan rehidrasi pada ibu dan juga efek ke bayinya juga lebih bagus gitu. Oke, oke dok. Dokter, ini nggak kerasa ya. Ini ternyata itu udah hampir 1 jam. Nanti Iya. nanti tiba-tiba keputus. Pertanyaannya banyak banget sebenarnya. Ya kalau mamanya mau bahas sama dokter kandungan itu pasti pertanyaannya banyak banget dok. Nah ini next kita akan live lagi bareng dokter Rizal. Dokter Rizal bisa ada ini nggak? Ada pesan-pesan nggak tentang mitos versus fakta ini nggak? Ini closing terakhir dok. Karena ini ternyata nggak cukup waktunya dok bahas tentang mitos sama fakta ini. Ya tadi sih sebenarnya banyak mitos-mitos yang beredar di masyarakat. Sekarang kan dengan banyak media sosial, banyak tempat kita untuk membrowsing, mencari informasi. Ya kita carikan benar atau tidaknya. Kalau selama mitosnya enggak mempunyai efek jelek bagi janin, daripada berantem sama mertua diikuti enggak apa-apa. Tapi kalau yang tadi berdampak untuk kayak tadi pijit dan sebagainya, ya dijelaskan baik-baik dengan mertuanya. Kalau perlu tunjukkan browsing ini loh yang bener gini-gini, walaupun nanti pasti di ngambekin sama mertuanya biasa gitu. Jadi pergunakan media sosial Anda untuk browsing lah. Mbah Google banyak kok tentang itu, nanti tinggal cari-cari yang terbaru. Gitu sih. Nanti kalau memang bingung, nanti pada saat kontrol dengan dokter dikonsultasikan langsung sama dokternya ketika periksa. Jadi kalau pas periksa di dokter tuh nggak usah banyak diem, tanya, mumpung ada kesempatan nanya ditanya. Karena itu kalau udah pas di depan dokternya itu malah bingung dok gitu loh. Makanya ini kan alhamdulillah kan dengan adanya COVID ini kan kita akhirnya jadi yang dulunya nggak ketemu sama dokter Rizal, sekarang akhirnya Mbak Bi bisa ketemu sama dokter Rizal, bisa kenal, bisa lebih dekat. Akhirnya bisa bikin live kayak gini itu bisa nambah ilmu lagi gitu. Jadi para bunda tuh kayaknya lebih seneng banget kalau tanyanya sama dokter tuh malah pas live gini. Nanti kalau pas ketemu diem dok ya. Oke. Jadi Oke, kita tanya, terima ada kasih ya. pertanyaan? Ada pertanyaan? Enggak, tapi begitu dok lah, dok tadi lupa nanya gini-gini. Iya benar dok. Oke dokter, saya terima kasih banyak dokter ya. Ini waktunya udah mepet banget. Saya terima kasih banyak dari Bambi. Kita akan live lagi bareng dokter Rizal. Saya sudah schedule, sudah daftar lagi dokter Rizal. Ya, Jadi setiap 2 minggu kita 2 minggu sekali kita akan live bareng dokter Rizal. Gitu. Nanti ini live-nya akan disimpan di IGTV dan jangan lupa follow Dr. Rizal. Nanti ini akan di save sama Dr. Rizal ya dok ya. ya nanti kita share di YouTube juga. Oke, oke. Terima kasih banyak dokter. Oke, Selamat sama-sama Merdeka. buka puasa. Sudah mau berbuka juga. Oke, Terima siap. kasih. Stay safe ya dok ya. Terima Iya, iya. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.